Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa salim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, ya, dalam rangka membahas hal-hal yang insya Allah bermanfaat, baik itu manfaat di dunia dan insya Allah kelak manfaat di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam kenikmatan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan, dan selalu dalam kejayaan di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dicintai Allah tentunya, ya, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, ya, saya akan saya akan berbagi pengalaman, ya, cara saya mengawali hari sehingga dapat merubah hidup saya dan keluar dari segala macam kesulitan hidup, ya. Saudara-saudaraku, ya, diawali bangun jam 3 pagi, ya, jam 3 pagi. Kita harus bertekad, ya, bertekad kuat untuk bangun. Kenapa kita harus bangun di pagi hari, ya? Karena pukul 3 pagi itu, ya, adalah waktu yang sangat baik kita untuk berkomunikasi kepada Allah, ya. Waktu yang sangat mustajab, ya, untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah, ya. Karena pada jam 3 itu, yaitu pada sepertiga malam terakhir, ya, pada sepertiga malam terakhir itu banyak malaikat, ya, banyak malaikat yang bertebaran di bumi Allah ini, ya. Allah sendiri, ya, di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, ya. Allah menantikan tobat kita, Allah menantikan doa-doa kita, hajat-hajat kita, ya. Ya, Allah berjanji, barang siapa bertobat kepadaku, aku akan terima tobatnya. Barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, aku akan ampuni, ya. Barang siapa yang memohon meminta hajat kepadaku, akan aku kabulkan hajatnya, kata Allah, ya. Itu diriwayatkan oleh hadis Bukhari, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya, diawali bangun jam 3 pagi, ya. Tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari tidur sementara, ya, dari mati sementara. Setelah itu kita pergi ke kamar mandi, membersihkan diri, berwudu, ya, berwudu. Kemudian setelah badan kita bersih, setelah wudu kita sempurna, kita sholat, ya, sholat 2 rakaat yang ringan-ringan saja, ya. Kenapa? Kita mulai dengan hal-hal yang ringan, yaitu sholat tahajud 2 rakaat, ya. Yang penting, walaupun 2 rakaat, kita kerjakan secara kontinu, secara terus menerus, secara istiqomah, ya. Allah itu senang
ibadah yang sedikit tapi istiqomah secara terus menerus, ya. Kemudian setelah kita sholat tahajud 2 rakaat, kita bermohon kepada Allah, kita berdoa, ya, kita curhat tentang hal-hal yang kita alami, ya, selama 1 harian, dari pagi sampai malam apa yang kita alamin, ya. Kita bercerita sama Allah, ya, kita mohon kemudahan kepada Allah, ya. Kita memohon rahmat Allah, ya. Kita memohon agar keinginan kita dikabulkan Allah, tentunya doa-doa yang positif, ya. Positif bagi kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak. Kemudian setelah kita sholat tahajud 2 rakaat, bisa juga kita tutup, ya, dengan sholat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat, ya, selebihnya tak terhingga, ya, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, dan seterusnya, ya, semampu kita. Tapi kita awali dengan yang ringan-ringan dulu, ya. Kita kerjakan rakaat yang ringan-ringan, sholat tahajud 2 rakaat, ditutup witir 1 rakaat boleh. Setelah itu kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus kita bersolawat, kita terus berzikir, ya. Berzikir, beristighfar, kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Nanti setelah masuknya waktu azan subuh, ya, bagi kita kaum laki-laki khususnya, ya, kita sholat di masjid, ya. Kita sholat di masjid. Kalau nanti setelah selesai sholat subuh berjamaah di masjid, ada tauziah agama, ya, ada tauziah agama, ada kultum, ya, mungkin tidak lama, biasanya paling 15 menit, 10 menit, ya, 20 menit. Kita dengarkan, kita coba duduk di masjid, kita dengarkan, ya. Kita dengarkan, mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita, menjadi semangat bagi kita, ya. Hal-hal itu yang saya lakukan, ya, pada awal-awal dulu, ya, di masa-masa sulit saya, ya. Setelah dari sholat subuh berjamaah, kalau ada tauziah di masjid kita dengarkan, kita duduk sejenak, ya. Sudah itu kembali dari masjid, ya, kita jangan tidur, ya. Kenapa kita tidak boleh tidur, ya? Karena setelah subuh memang kita dilarang untuk tidur, ya. Karena setelah sholat subuh ini, ya, malaikat rahmat membagikan rezeki kepada kita, ya, yaitu malaikat Mikail, ya. Nah, kalau didapati kita sedang dalam keadaan tidur, maka rezeki untuk kita terlewatkan, ya. Kita tidak dapat pembagian rezeki, ya. Jadi kata orang tua dulu, ya, kalau kita tidur bangun kesiangan rezeki dipatok ayam, ya. Itu mitosnya kata orang tua dulu. Tapi dalam agama juga memang dilarang, ya, setelah sholat subuh dilarang, ya. Karena waktu itu adalah waktunya apa? Waktunya syaitan kalau tidak salah, ya. Jadi dilarang kita tidur. Nanti setelah matahari terbit, setelah kita melaksanakan sholat duha, mungkin kita boleh istirahat sejenak, ya. Jadi saudara-saudaraku, ya, setelah pulang dari masjid, ya, pagi-pagi kita mendengarkan hal-hal yang membangun motivasi pada diri kita, ya. Jadi diri kita ini butuh asupan makanan. Jadi dibilang asupan makanan itu bukan maksudnya makanan untuk rohani kita, ya. Bukan hanya fisik kita yang membutuhkan makanan, tetapi rohani kita juga membutuhkan asupan makanan. Asupan makanannya itu berupa apa? Berupa tauziah, ya, berupa motivasi yang membangun hidup kita, ya. Jadi kalau pagi hari, ya, kita usahakan mendengarkan hal-hal yang bermanfaat seperti tauziah, seperti ceramah, ataupun kita zaman sekarang ini kita buka HP, ya, kita buka YouTube, di situ kan banyak tuh ustadz yang mengeser, ya, tentang motivasi hidup, ya. Itu sebagai makanan buat rohani kita, buat jiwa kita, ya. Jadi pagi hari kita harus bersemangat dengan apa? Dengan mendengarkan tauziah, ya, mendengar tauziah, menonton ceramah-ceramah agama, ya, baik di televisi ataupun di YouTube.
kita dengarkan ceramah ustadz-ustadz yang kita sukai, ustadz-ustadz yang kita senangi ya. Nah, mudah-mudahan menjadi motivasi pada diri kita. Jadi kita mulai dengan hal-hal yang positif, yang membangun semangat. Jangan kita mendengarkan lagu-lagu yang sedih-sedih ya. Itu akan membuat hidup kita tambah terpuruk ya. Kemudian setelah kita tadi saya bangun dari sholat dari masjid, pulang ya usahakan menonton ceramah, mendengarkan ceramah, atau mendengarkan motivasi dari para motivator ya. Nah, setelah itu yang saya lakukan, mungkin kita bekerja ya. Kalau kita bekerja, sebelum kita bekerja kita sarapan, kita ngopi, istirahat sejenak ya, barulah kita berangkat bekerja ya, pada saat keluar dari rumah ya, alangkah baiknya ya kita membaca doa ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah ya, dengan nama Allah ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Tiada daya upaya kecuali hanya kekuatan Engkau ya Allah ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi sebelum kita keluar rumah, langkahkan kaki kanan ya, baca doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Boleh ditambah dengan surat Al-Ikhlas ya, baca qul huwallahu ahad ya. Barulah kita jalan. Nah, setelah sampai di tempat kerja, kita berdoa ya, mudah-mudahan ya segala yang kita lakukan kita niatkan hanyalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kita niatkan kita bekerja yaitu mencari nafkah ya, menghidupin keluarga, anak istri, untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita terima, rezeki yang kita dapat menjadi barokah. Jadi yang dimaksud barokah itu walaupun tidak banyak tetapi cukup, itu namanya berkah ya. Kemudian jangan lupa ya, kita bersolawat kepada Rasulullah ya, perbanyak kita bersolawat ya. Hal yang saya lakukan ya, dalam satu hari itu saya bersolawat kepada Rasulullah tidak kurang dari 1000 kali ya. Boleh solawat sajaratun nuqud ya, atau solawat pohon uang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Atau yang lebih simpel lagi, solawat Jibril sallallahu ala Muhammad ya. Minimal 1000 kali. Nanti di situ hati kita itu merasa plong ya, hari-hari kita menjadi ceria ya. Jadi selain kita mendekatkan diri kepada Allah ya, berusaha menjadi makhluk hamba Allah yang dicintai Allah, juga kita mendekatkan diri kepada Rasulullah. Gimana caranya mendekatkan diri dengan Rasulullah ya? Mengerjakan apa yang dia sunahkan ya, dia sunahkan. Terus kita bersolawat kepada beliau ya. Gunanya sholawat kepada beliau ini kan menghapuskan dari segala macam dosa, bisa juga ya mendatangkan kebaikan kepada kita. Satu kali kita bersolawat ya, 10 kali menggugurkan dosa ya, 10 dosa terhapus dan mendatangkan 10 kebaikan ya. Jadi di situ diawali kebiasaan saya ya, cara saya ya merubah hidup saya, keluar dari segala macam kesulitan dan membuat hidup saya menjadi lebih baik. Bangun di jam 3 pagi ya, kemudian kita bersih-bersih badan, kita berwudu ya, bila perlu mandi pagi biar kita tidak ngantuk ya. Sholat tahajud ya, sholat tahajud kita beristighfar ya, berbanyak istighfar ya di waktu sahur ya. Waktu sahur itu artinya dari jam 3 pagi sampai menjelang subuh ya. Nah, itu namanya waktu sahur, waktu yang sangat mustajab. Nah, kemudian kita kaum laki-laki kita pergi ke masjid sholat subuh ya, dengarkan tausiah subuh kalau ada ya. Nah, pulang dari masjid kita kembali membuka kajian, mendengarkan ceramah-ceramah agama yang membangun motivasi ya. Nah, setelah itu kita pergi kerja, keluar rumah kita membaca doa
Ya, setelah sampai tempat kerja kita berniat, kita bekerja hanya untuk beribadah kepada Allah. Ya, bagi kaum wanita juga seperti itu, yang tidak sholat ke masjid, kita sholat subuh di rumah. Setelah sholat subuh, ya, mendengarkan tausiah agama, kita nonton di YouTube, ya, nonton ceramah-ceramah ustadz yang kita sukai atau yang membangun motivasi pada diri kita, ya. Perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah tentunya, ya. Mungkin ini saja, ya, yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf, ya. Ini hanyalah berbagi pengalaman, ya. Mudah-mudahan, ya, pengalaman yang saya share ini, ya, dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, ya. Tidak ada maksud ria ataupun pokoknya tujuannya hanya satu, ya, yaitu berbagi kebaikan, ya. Hadis riwayat Rasulullah, ya, Rasulullah mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini, ya, niatnya hanyalah untuk ibadah kepada Allah, ya, menge-share ilmunya Allah, menge-share kebaikannya kepada rekan-rekan. Mudah-mudahan menjadi uswatun hasanah, ya, menjadi contoh dan suri tauladan, ya, mengajak semua orang untuk berbuat kebaikan adalah tugas kita, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan, kekurangan, ya, kefakiran dari ilmu saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video channel Cahaya Al-Quds yang insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.